Bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, kembali mencuri perhatian publik sepak bola tanah air setelah menampilkan performa gemilang bersama Blackpool FC. Pada laga lanjutan yang berlangsung Jumat, Blackpool berhasil menumbangkan Stevenage FC di Broad Hallway. Dengan kontribusi signifikan dari pemain bertahan asal Indonesia tersebut, kemenangan Blackpool dalam pertandingan ini tidak hanya berarti tambahan 3 poin di klasemen, namun juga menjadi bukti bahwa Elkan Bagot telah benar-benar pulih dari cedera yang sempat membuatnya absen selama 1 bulan. Kini ia tampil penuh selama 90 menit dan menunjukkan ketangguhan di lini pertahanan. Bagot mencatatkan statistik impresif yang mencerminkan peran vitalnya dalam laga itu. Berdasarkan data dari iScore, bek jangkung ini melakukan 14 kali clearance, 2 tackle, 1 pelanggaran, serta menerima 1 kartu kuning. Meskipun tampil dalam intensitas tinggi, ia tetap mampu menjaga fokus dan kontribusi bagi tim. Penampilan konsisten seperti ini menjadi angin segar tidak hanya bagi Blackpool, tapi juga bagi timnas Indonesia. Dengan kebugarannya yang sudah kembali maksimal, besar harapan agar Elkan bisa terus mempertahankan performa terbaiknya. Tak hanya menjadi pilar penting di klub, kehadiran Elkan sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia dalam menghadapi agenda internasional yang semakin padat, termasuk perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini tengah berada di jalur krusial dalam kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran pemain seperti Elkan Bagot yang aktif bermain di kompetisi Eropa tentu menjadi kekuatan tersendiri. Jika terus menampilkan performa impresif seperti ini, bukan tidak mungkin kehadirannya bisa menjadi kunci keberhasilan Garuda menembus panggung dunia. Asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzaat bawa kabari, baik bicara soal peluang Jairo Riedewald bergabung skuad Garuda. Jairo Riedewald digadang-gadang menjadi pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Denny Lanzaat mengakui sangat terbuka jika Jairo Riedewald bergabung. Dia akan bergabung dengan kami, dia diterima, kata Denny Lanzaat. Lanzaat menilai pemain yang sudah ada saat ini sudah baik, akan tetapi ia tak menutup kemungkinan untuk menambah pemain lagi. Jairo Riedewald adalah pemain 28 tahun yang berposisi sebagai gelandang. Ia saat ini memperkuat klub Belgia, Royal Antwerp. Jairo Riedewald bergabung dengan Royal Antwerp pada Agustus 2024. Sebelumnya ia bermain untuk klub Inggris Crystal Palace di Premier League dari 2017. Jairo Riedewald memiliki keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Ibunya merupakan keturunan Belanda Indonesia. Ia juga memiliki darah Suriname dari pihak ayahnya. Jairo sebenarnya sudah pernah memiliki 3 caps di timnas Belanda. Akan tetapi ia masih bisa membela timnas Indonesia karena sejumlah aturan. Karir Sidney van Hooijdonk tidak berjalan mulus ketika dirinya memilih abroad ke Liga Italia. Setelah menemui jalan terjal, striker keturunan Indonesia ini pun memilih pulang ke Belanda. Sidney van Hooijdonk merupakan putra dari ex timnas Belanda, Pierre van Hooijdonk. Fakta bahwa sang ayah punya darah Maluku dari kakeknya membuat Sidney di atas kertas juga punya darah Indonesia. Striker berusia 2024 tahun itu resmi kembali ke klub lamanya di Eredivisie, NAC Breda pada Januari 2025 setelah sekitar 4 tahun mencari peruntungan di negeri pizza. Sebelum pulang ke Belanda, Sidney van Hooijdonk bermain untuk Bologna sejak Juli 2021, tetapi lebih banyak dipinjamkan mulai dari SC Heerenveen, Norwich City, hingga dilepas secara gratis ke klub Serie B Italia, Cesena, pada Agustus tahun lalu. Dia bermain setengah musim bersama klub tersebut sebelum memutuskan kembali ke NUC Breda dengan status bebas transfer sebagaimana menyita Transfermarkt. Kembalinya Sidney van Hooijdonk membuat pernyataan sang striker beberapa tahun lalu jadi kenyataan. Dia sempat mengatakan tak menutup peluang untuk kembali ke NAC Breda yang dia tegaskan tetap ada di hatinya. Saya tidak bisa berkata banyak tentang hal itu, tetapi saya tidak pernah mengesampingkan apapun. Arena dalam sepak bola segala sesuatunya bisa berjalan aneh, kata Sidney van Hooijdonk. Pemain keturunan Indonesia Dean Zandbergen mengaku sudah dikontak pihak PSSI belum lama ini.
Kabar Dean Zandbergen yang sudah dihubungi pihak PSSI ini disampaikan Yusa Nugraha di channel YouTube pribadinya. Dia ungkap pendekatan PSSI kepada Dean Zandbergen. Ya, Dean Zandbergen mengaku sudah dihubungi PSSI. Kontak itu dilakukan belum lama ini, tepatnya kurang dari sebulan. Aku mendapatkan kabar yang cukup menarik. Dean ini cerita bahwa beberapa waktu yang lalu dan belum lama yang lalu itu dia komunikasi bersama staf PSSI yang sekarang. Staf PSSI yang saat ini, ungkap Yusa. Lantas menarik menilik lebih jauh soal siapa sosok Dean Zandbergen. Pemain berposisi striker atau penyerang ini kini memperkuat klub sepak bola Belanda yakni VVAV Venlo. Klub itu bermain di Eerste Divisie atau Liga Kaste kedua Belanda pada musim 2024 sampai 2025 ini. Kini, klub tersebut pun menduduki urutan ke-14 di klasemen sementara dengan 38 poin. Bersama VVV Venlo, Dean Zandbergen sudah bermain di 6 laga musim ini dengan catatan 1 assist. Dia baru pindah ke VVV Venlo dari FC Dordrecht sendiri pada 4 Februari 2025. Posisi bermain Zandbergen pun cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui membutuhkan striker yang bisa diandalkan jadi mesin gol. Dean Zandbergen pun memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek. Tak ayal, sosoknya bisa dinaturalisasi. Kini, menarik menantikan kelanjutan karir Zandbergen. Akankah dia segera dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia? Bek timnas Indonesia Mees Hilgers bakal dijual FC Twente. Ya, Mees Hilgers dikabarkan masuk daftar jual FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025. Hilgers bakal dijual karena kontraknya akan habis pada Juni 2026. Hilgers sejatinya merupakan pemain andalan FC Twente. Bek berusia 23 tahun itu tercatat sudah mengemas 30 penampilan di seluruh kompetisi sejauh musim ini dan tampil cukup konsisten. Namun yang jadi masalahnya, Hilgers dan FC Twente belum menemukan titik cerah terkait perpanjangan kontrak. Dalam laporannya, Twente Insight mengungkapkan penjualan Hilgers dirasa akan cukup menguntungkan bagi FC Twente. Transfer back kelahiran Amersfoort, Belanda itu diperkirakan bakal mencapai 7 juta hingga 10 juta euro, atau sekira 133 miliar rupiah hingga 191 miliar rupiah. Menjual Hilgers di bursa musim panas nanti dirasa akan menjadi solusi yang tepat bagi FC Twente jika tidak ingin kehilangan secara gratis pada musim depan. Mengingat itu tadi, kedua pihak belum menemukan titik cerah terkait perpanjangan kontrak. Sementara itu, Hilgers saat ini dirumorkan dengan klub Serie A, yakni Bologna. Menarik untuk disimak apakah pemain timnas Indonesia itu akan merumput di Italia mengikuti jejak Jay Idzes.